letter L gitu Bang Ale. Nah cuman gelap sebelah sini Bang Ale. Nih kagak ada yang nginep apa ya? Apa tetangga kali jahil, saya bilang gitu kan ya. Nah pas saya balik badan Bang Ale ke kiri, des, lewat depan saya Bang Ale orang nenteng-nenteng pala. Datanglah Mas Oji, datang ketemu salaman. Mas Oji langsung buka suara. Mas Farhan tahu nggak? Itu yang Mas Farhan tidurin dulunya tempat pembantaian. Oh, di sana ada sumur tempat pembuangan mayatnya. Tadinya saya pengen ke sana, pengen saya sepi langsung ke Mas Farhan. Sumurnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling ganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. What? Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa bulan lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Backpacker, jangan lupa aktifkan selalu tanda lonceng. Dan buat yang punya, saya mengucapkan juga terima kasih buat semua follower, subscriber, penonton semua di rumah yang selalu mensupport channel Jejak Backpacker hingga sampai di titik yang sekarang ini. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Farhan, ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Akhirnya Bang Farhan ini mampir juga ke studionya Jejak Backpacker. Kalau beberapa podcast sama Bang Farhan ini kita selalu yang nyamperin dia kemana gitu. Kemarin terakhir kita numpang di base campnya Bang Umang ya. Iya, tempat Bang Umang. Studionya Bang Umang. Nah sekarang alhamdulillah Bang Farhan datang ke studio Jejak Backpacker. Oke Bang Farhan, kali ini Bang Farhan akan menceritakan waktu pengalaman waktu di penginapan Bang ya. Iya Bang, di salah satu penginapan di daerah Purwokerto. Dan ternyata itu bekas tempat pembantaian. Bekas tempat pembantaian? Iya, bekas tempat pembantaian. Oh oke. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu Bang ya? Iya, karena pas nginep di situ tuh pas malam tahun baru Bang. Tapi cuman saya sendiri. Waduh. Cuma sendiri? Sendiri Bang. Gila. Oke Bang, disimpan dulu Bang Farhan ceritanya. Iya Bang. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang mau diangkat ceritanya di channel YouTube Jejak Backpacker, jangan lupa kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Sebelum Bang Farhan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Farhan. Siap Bang Farhan ya. Cerita ya kayak biasa aja Bang Farhan ceritanya. Iya Bang. Ini saya makasih banget nih udah dikunjungin sama Bang Farhan. Ya, saya yang minta maaf Bang bisa silaturahmi ke sini. Oke, Bang Farhan maksudnya bisa langsung diceritakan aja Bang Farhan ya cerita. Oh iya. Dari awal nggak apa-apa Bang ya. Dari awal dong. Dari sampai bisa nginep di situlah gitu ya. Oke, siap. Nah, jadi awal ceritanya gini Bang Ale. Apa tuh waktu itu saya habis cerita lah di channelnya Bang Umang. Nah, saat itu saya membawakan cerita tentang kejadian yang saya alamin di Gunung Slamet kan Bang Ale. Nah, di Gunung Slamet itu kan ada beberapa yang bisa dibilang mungkin amanah Bang Ale saya untuk
datang ke suatu tempat di daerah Purwokerto di Baturaden lah, tepatnya di kaki Gunung Slamet gitu Bang Ale. Nah, selepas podcast itu kan ngobrol dulu lah tuh sama apa namanya Bang Umang sama Bang Yonan. Terus saya nanya dong kan, sebenarnya saya memang di Purwokerto ada beberapa temen, ada kenalan lah gitu. Cuman saya pengen nanya yang memang orang asli Purwokerto gitu kan. Akhirnya saya nanya ke Bang Yonan, Bang Yonan punya kenalan gak Bang orang Purwokerto? Bang Yonan kan gelagat-legetnya gitu ya. Siapa ya katanya gitu. Siapa ya? Nah Bang Umang nyeletuk, Mas Oji katanya gitu. Mas Oji. Nah akhirnya oh iya Mas Oji kata Bang Yonan gitu. Nah akhirnya dikasih lah apa namanya Instagram Mas Oji. Nah ini awal pertama awal ketemu kenal sama. juga sama Mas Oji di situ Bang Ale. Akhirnya singkat cerita dapatlah IG-nya kan. Nah cuman karena pada saat itu saya masih kerja kan, jadi nggak terlalu fokus. Nah sampai di sore hari itu kerjaan saya udah beres lah, itu selang beberapa hari lah. Akhirnya saya DM Mas Oji lah, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, dibalaskan. Saya Farhan dari Bogor. Mas boleh izin nggak? Ada yang pengen saya beberapa hal yang pengen saya tanyakan gitu kan. Mas Oji nanya dulu terkait apa Mas katanya. Boleh gak izin telepon? Minta WA-nya, dikasih lah WA-nya. Akhirnya saya nelpon lah di situ. Kemudian saya ceritain. Jadi saya harus bukan harus ya Bang, maksudnya dikasih amanah buat datang ke salah satu tempat di Baturaden. Cuman saya nggak bisa nyebutin tempatnya ya Bang. Di sana disuruh mandi lah intinya gitu kan. Sama di sana ada petilasan juga untuk silaturahmi lah ke sana. Oh iya Mas, udah paham. Terus Mas Oji pun nanya, memang tujuannya apa gitu kata Mas Oji. Ya tujuannya saya cuman disuruh ke sana Mas. Jadi pulang dari Slamet bisa dibilang saya dapat oleh-oleh lah Bang Ale. Oleh-oleh itu minyak merah yang segini doang nih Bang Ale. Nah di situ tuh akhirnya Mas Oji ngejelasin kan, katanya sebenarnya yang punya minyak itu ada 3 Bang Ale. Ada yang warna hitam, kalau bisa dibilang dari sana lah ya. Warna hitam, putih, sama merah. Nah kalau hitam sama putih ini sering kata Mas Oji. Kalau yang merah ini biasanya bisa dibilang masih ada keturunan katanya. Cuman saya nggak memikirkan hal ke situ lah Bang Ale kan. Intinya ya saya cuman bisa dibilang pengen datang dulu aja ke sana gitu kan, pengen tahu lokasinya di mana, saya mandinya di mana. Nah akhirnya kita kontak-kontak tuh Bang Ale sama Mas Oji untuk bisa dibilang kapan bisa ketemu waktu yang cocok nih. Jelang sebulan belum ketemu lah waktu yang cocok. Kemudian akhirnya itu saya karena ada agenda saya mau ke Slamet lagi kan Bang Ale. Solo tuh waktu itu. Nah dari situ apa namanya dapat waktu yang pas sama Mas Oji. Dapat pas banget itu di tanggal 30 Desember. 30 Desember kereta saya berangkat nih Bang Ale. Tapi alangkah yang disayangkannya ternyata di hari H itu tanggal 30 itu Mas Oji ada panggilan apa ya? Kalau nggak salah tuh kalau kita mau kerja apa dulu sih kita berdua nih Bang Ale. Saya mau kerja nih. Udah naruh lamaran lagi di apa sih sama HRD Interview. itu mau interview. Akhirnya saya reschedule, alhamdulillah dapat tuh kereta dari Jakarta ke Purwokerto di tanggal 31 Bang Ale, 31 Desember. Pas banget malam tahun baru kan. Betul. Nah, akhirnya saya berangkat ke sana. Nah itu awal perjalanan saya nggak tahu apa-apa Bang Ale, karena memang tujuan saya pertama ketemu Mas Oji, kemudian memang jika ada waktu saya ke tempat yang memang saya pengen tuju. Selepas dari situ saya baru mau naik ke Gunung Slamet gitu Bang Ale. Cuman hal yang disayangkannya ternyata diberikan kesan ya saya bisa tidur di situ lah penginapan itu Bang Ale. Jadi singkat cerita saya berangkat itu apal banget, saya naik kereta Serayu. Serayu itu kan 10 jam Bang Ale. 10 jam. 10 jam. Jadi biasanya normal Jakarta Purwokerto itu kan keretaan 5 jam ya Bang Ale. Nah ini 10 jam karena muter Bandung dulu Bang Ale. Lewat selatan dia keretanya. Ya kan ke Bandung, terus juaranya saya lupa lah, pokoknya lewat selatan kereta.
Nyampe lah pagi itu di Purwokerto Bang Ale. Purwokerto sampai pagi. Di tanggal 31 ini Mas Oji juga masih ada kendala. Waktu itu kalau nggak salah interview lagi atau apa ya, saya lupa tuh. Jadi saya udah bingung kan posisi Bang Ale. Saya udah berangkat, tapi Mas Oji udah ngasih kabar tanggal 31 ini nggak bisa. Ya wis lah, saya bilang saya mengundur lagi untuk di tanggal 1 atau 2 gitu kan. Akhirnya di tanggal 31 itu begitu sampai di stasiun Purwokerto, saya ketemu dulu lah, di sana ada kenalan namanya Mas Rombeng. Mas Rombeng itu ya biasa di depan stasiun Purwokerto gitu Bang Ale. Ngobrol-ngobrol di situ, ngobrol lama. Nah, sempat ketemu juga tuh Bang Ale sama apa ya, bisa dibilang dia bukan bukan mau naik gunung tapi pendaki gitu Bang Ale. Kenal lah, ngobrol kan akhirnya di situ. Dia nanya-nanya, "Ini Bang Farhan bukan sih?" Saya bilang bukan, saya masih nggak mau ngaku. Soalnya kalau ketemu gitu kan rada malu gitu Bang Ale kalau mau ngaku gitu kan. Bukan. Akhirnya disamain. "Ah iya, ini Bang Farhan pernah cerita di YouTube kayak gini katanya." "Oh bukan," saya bilang, saya masih ngelak aja dah, nggak mau ngaku. Akhirnya mau nggak mau saya mengakui lah Bang Ale. Nah akhirnya saya ngomong sama Mas Rombeng, "Mas, ini saya temen belum bisa Mas," katanya. "Minta tolong cariin sewa motor." Nah Mas Rombeng bulak-balik tuh Bang Ale, karena mungkin momennya tahun baru kan. Penyewaan motor tuh nggak ada, susah gitu Bang Ale. Akhirnya dari 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat nggak dapet. Kata Mas Rombeng, "Mas Farhan ikut saya, ini pilihan terakhir. Kalau memang Mas Farhan bisa dibilang dapet, cuman mungkin harganya beda gitu kan. Ya udah Mas, coba aja dulu." Jalanlah saya sama Mas Rombeng. Terus pas nyampe sana adanya motor bebek Bang Ale, motor bebek. Cuman pikir saya dari Purwokerto buat ke Slametnya ini, kalau naik motor bebek kan rada gimana gitu Bang Ale ya. Takutnya bukannya merendahkan motor gitu, takutnya nggak kuat atau Nggak gimana nanjak. nanjaknya gitu kan Bang Ale. Akhirnya ya udah Mas, nanti aja. Nah akhirnya balik lagi lah ke stasiun tuh, ngobrol lama sampai ngobrol sama Simbah juga di sana. Jadi ada Mbah, bisa dibilang sama tukang ojek atau yang lainnya di stasiun itu dituakan lah beliau. Ngobrol sama beliau, memang ngobrol sama beliau ini, beliau kayak udah tahu lah tujuan saya mau kemana gitu. Terus singkat cerita, akhirnya teman saya ngejemput Bang Ale, buat datang dulu lah ke rumahnya gitu kan. Saya ke tempatnya, kemudian saya coba cari di Google. Oh nggak dapet juga Bang Ale. Ini nama-nama sepeda motornya udah disiapin semua sama itunya, sama apa, sesuai sama yang tadi Mas Rombeng. Nah akhirnya teman saya bilang ada nih yang mau nyewain sekitar 10 menit dari rumahnya. Oh ya udah, akhirnya saya samperin ke sana. Alhamdulillah Bang Ale dapet tuh motor. Dapet. Nah cuman kan saya bingung kan Bang Ale, udah dapet motor, ini mau ketemu sama Mas Oji, Mas Ojinya belum ada kabar lagi. Aduh gimana nih, saya bilang. Nah, akhirnya saya ngontek, saya punya saudara di Pekalongan, kontekan. "Ya udah Mas, kesini aja." Karena memang saya udah lama kan nggak ke Pekalongan. Terakhir tuh waktu kakaknya Mbah Putri meninggal pun saya nggak bisa hadir lah gitu. Akhirnya saya berangkat ke Pekalongan tuh Bang Ale. Nah itu tuh udah bisa dibilang kayak udah mulai aneh tuh Bang Ale. Jadi posisinya itu panas pol Bang Ale. Panas tuh terang benderang. Saya jalan ke Pekalongan itu lewat jalur Purbalingga, Belik. Lewat Belik. Nah Belik terus kan ngikutin maps juga kan. Habis Belik lurus ambil kanan. Nah itu dari Purwokerto panas, begitu mau masuk Purbalingga hujan seadanya Bang Ale. Hujan seadanya. Itu bahkan sampai ya bisa dibilang mungkin kenangan juga Bang Ale ya. Nggak pakai jas hujan sama sekali Bang Ale. Dan saya nggak ada kepikiran untuk beli jas hujan karena udah terlanjur basah. Jadi begitu ngelotin bus sampai masuk itu di daerah mana saya lupa tuh Bang Ale. Pokoknya itu dari Belik lurus ke kanan, melipir, nanti tembus-tembus langsung di Pemalang tuh Bang Ale. Pemalang maaf, langsung di Kajen bawah Pekalongan. Nah di situ kan posisi hujan gede Bang Ale. Tapi saya nggak nemuin satu pun motor atau kendaraan yang lewat Bang Ale. Karena jadi motor saya jalan aja tuh ngeng. Itu anginnya udah beng. Saking gedenya gitu Bang Ale. Nah akhirnya sampai di kayak bisa dibilang apa ya, kayak rumah warga, bukan rumah sih, ladang warga gitu Bang Ale, kan kosong tuh sepi. Saya lewat situ teh. Nah nggak lama suara itu sih sore Bang Ale. Jam 2-an lah, kan masih terang banget Bang Ale.
Itu diketawain saya Bang Ale. Oh. Itu posisinya hujan Bang Ale. Saya masih pikirnya mungkin suara angin atau apa ya, tapi itu jelas banget di kuping Bang Ale. Saya nanya ke teman saya juga sama. Tik, denger nggak denger? Ya udah Mas, jalan aja. Udah saya jalan terus. Itu belum pemikiran gimana tuh Bang Ale. Ah masih santai aja lah, tenang gitu kan. Saya di jalan tuh sambil hujan, akhirnya jarak sekitar 50 meteran mungkin ada Bang Ale. Jadi pas turunan begini terus nanjak gitu Bang Ale. Nah pas saya mau turun, di depan itu jeger, pas banget apa namanya petirnya itu di pinggir jalanan itu, sampai pohon tuh tumbang Bang Ale. Jadi saya ngelewatin jalan itu, ngelewatin apa pohon itu, ngelewat pinggiran dulu. Pinggirnya tuh benar-benar minggir banget karena tumbang, pas banget kena petir. Dan itu saya ngeliat langsung Bang Ale, jegar petirnya itu Di pohon depan mata banget. depan mata pohon tumbang. Nggak jaraknya nggak 10 meter. Kalau 10 meter mungkin saya udah habis. Mainin jaraknya 50 meter. Pas turunan gini naik ya sekitar 50 sampai 100 lah. Pohonnya jatuh Bang Ale, duar. Jadi udah hampir nutup marga jalan, tapi masih bisa saya lewat pelan. Astagfirullahaladzim, saya istighfar terus tuh Bang Ale, karena ya saya nggak nemu kendaraan sama sekali arah yang ikut saya atau yang balik ke sini Bang Ale. Terus saya akhirnya bilang, Tik gimana? Udah Mas, jalan aja, bismillah. Ya udahlah saya bilang bismillah. Akhirnya saya istighfar terus tuh di jalan sambil bawa motor tuh, hujan deras banget gede, istighfar terus kan. Nah akhirnya begitu sampai di daerah Kajen tuh udah nggak hujan lagi Bang Ale. Nah itu saya perjalanan itu kurang lebih hampir 6 jam Bang Ale, dari Purwokerto Pekalongan. Hampir 6 jam. Hampir 6 jam Bang Ale. Oh, jauh juga ya. Lama di jalannya. Lama di itu ya? jalannya itu karena kan memang hujannya gede, kemudian bisa dibilang juga apa ya, nggak bisa ngebut lah gitu Bang Ale, karena ke bawah hujan. Karena singkat, sampailah saya di Pekalongan, kemudian ketemu sama Pak Ale dan semua segala macam saudara saya di sana, ngobrol-ngobrol. Nah pas saya mau pulang itu Pak Le saya ngomong gini Bang Ale, katanya, Ri, saya kan di keluarga kadang ada yang manggil Ruri ya, Ri udah nginep aja, Rofik mau pulang. Nah sepupu saya tuh mau pulang karena memang Rofik dia kerja di mana tuh saya lupa, pokoknya dia mau pulang karena tahu ada saya kan. Akhirnya nelfon debat mau pulang. Nah tapi teman saya ini nggak bisa nginep Bang Ale posisinya. Pengen saya juga saya pulang, maksudnya nginep gitu di situ, cuman karena teman saya nggak bisa, ya udahlah saya bilang. Nah Pak Le saya beli makan, saya ke dapur dong, ke kamar mandi. Pas ke kamar mandi, pas pulang tuh kayak jadi sebutannya apa ya, saya punya nenek saya punya kakak, sebutannya apa tuh Bang Ale? Buyut lah ya gitu kan. Nah memang beliau kan udah nggak ada tuh Bang Ale. Nah itu saya ke sana tes, itu pas banget keluar kamar mandi, suara beliau manggil saya, Ri, sampai 3 kali Bang Ale. Saya nyariin dong, astagfirullahaladzim, saya bilang, ih beliau udah nggak ada gitu kan. Nah begitu saya kan dari kamar mandi, ini kan nyambung ya rumahnya, rumah Pak Le saya nyambung sama kakaknya Pak Le juga. Pas saya mau masuk ke kiri, itu kayak dikasih tahu Bang Ale, jangan pulang. 2 kali itu Bang Ale, jangan pulang, udah di sini aja. Karena memang momen yang saya ingat itu kalau ke sana sama beliau suka ngingetin saya lah, apapun itulah Bang Ale. Makanya pas beliau wafat saya nggak bisa datang juga kan, agak gimana gitu Bang Ale. Akhirnya saya ngomong lagi dong ke teman saya, Tik gimana, nginep aja dah. Itu posisinya udah jam 7-an lah Bang Ale, udah mau isya gitu kan. Gak bisa katanya, nanti diomelin gitu ya, nggak diizinin untuk nginep gitu kan. Cuman saya bilang lagi mempertegas, kan kita jelas maksudnya sekarang di Pekalongan, dan di Pekalongan ini kan di rumah saudara saya, nggak di mana-mana gitu Bang Ale. Udahlah pulang aja. Ya udahlah, akhirnya karena saya nggak enak juga kan, dia yang udah nemenin, karena memang perjanjian awalnya saya nggak tahu kalau nyampe sana tuh bakal selama ini dan kemalaman gitu Bang Ale. Ya saya ngomong sama Pak Ale, Pak Ale saya pulang ya. Yakin, kayak Pak Ale tuh kayak agak meragukan gitu Bang Ale. Yakin, ini jam segini loh Ri. Ya udah Pak Ale saya pulang aja nggak apa-apa. Nggak enak ini ya mak, temen nganter. Oh ya udahlah kalau gitu, hati-hati katanya. Baru juga Rofik mau kesini katanya gitu.
Ya Pak Ale nanti saya kesini lagi ya. Saya pamit lah sama keluarga di situ kan memang bisa dibilang keluarga dari nenek itu keluarga besar lah di situ. Oke. Banyak gitu Bang Ale. Singkat cerita pulang lah Bang Ale. Pulang saya ngikutin maps lagi dan ternyata ngelewatin jalur yang sama Bang Ale. Jalur yang saya berangkat itu lewat di situ lagi. Oh. Nah itu saya bener-bener ngebut Bang Ale. Karena di situ Pak Le ngomong, Pak Le tuh ngasih tahu kan, kamu lewat mana? Saya lupa tuh nama jalannya. Lewat sini. Nah Pak Le ngingetin, hati-hati kata Pak Le saya. Di situ bukan cuman begal, katanya gitu Bang Ale. Yang saya pikir kan gini, ya saya percayalah. Dalam artian percaya tuh bukannya menyombongkan gitu Bang Ale. Oke. Bisa dibilang Allah sebaik-baiknya pelindung lah. Kalau emang ditakdirin meninggal ya meninggal. Kita nggak bisa ngelawan takdir yang udah disiapin sama yang di Maha Kuasa kan. Ya udah bismillah lah. Itu sampai saya itu pakai baju yang basah itu Bang Ale. Karena saya bawa keril baju salin saya semua basah Bang Ale. Semua basah tuh sampai SB pun basah dan SB pun saya tinggal di Pekalongan. Nah akhirnya saya pulang tes. Nah di jalur yang pas banget sama tuh Bang Ale. Jalurnya kan memang sawah gitu kanan kiri Bang Ale. Kemudian memang ada lewatin sedikit pohon jati. Nah begitu saya habis ngelewatin jembatan lurus kemudian nanjak tebing gini. Nah turun ke kiri nih Bang Ale. Tek. Nah pas mau belok ke kanannya dari belakang Bang Ale itu saya ngelihat spion. Kalau dibilang halu saya ngelihat kedipan gak sekali. Jadi motor saya tuh diikutin di belakang sama ada yang terbang Bang Ale. Cuman saya nggak bisa ngelihat jelas yang terbang itu apa gitu. Itu ngikutin dari belakang Bang Ale. Jadi gimana sih kita motor kayak diikutin gitu Bang Ale? Iya. Saya bilang, nah saya nggak mau bikin teman saya panik kan. Nah akhirnya saya ajak ngobrol. Nah dia udah diem aja kayak kosong gitu Bang Ale. Saya ajak ngobrol, cuman jawab nggih. Jadi cuman iya gitu doang Bang Ale. Padahal saya ngomong tuh panjang lebar gitu. Maksudnya saya ngomong panjang pun saya mikir kalau saya keadaan kenceng, saya ngomong pelan pasti nggak kedengeran. Saya ngomong tuh kayak teriak-teriak Bang Ale. Mau gimana lagi kan? Yang penting nggak bikin panik. Itu saya diikutin Bang Ale sampai kurang lebih saya masuk ke jalur daerah Belik lagi. Dan itu posisi malam tahun baru. Anehnya Bang Ale, jalur yang saya lewatin sampai mau ke Belik itu nggak ada lagi yang lewat Bang Ale. Tahun baru loh, tanggal 31 Desember nggak ada Bang Ale. Nah singkat cerita jalan sampailah saya itu jam setengah 12-an di SPN. Mungkin orang Purwokerto tahu SPN, tempat teman saya balik dari SPN. Nah saya mikir Mas Oji belum bales, belum ada kabar dan belum sempat kabaran. Saya bilang Mas saya lagi di Pekalongan ada urusan dulu. Cuman saya pikir lagi Mas Oji kok udah tengah malam kayak gini nggak mungkin nih. Akhirnya saya coba cari penginapan pertama Red Doors. Oke. Saya cari Red Doors. Karena saya mikir kalau udah lebih dari jam 12 mau nggak mau saya ngegembel nih Bang Ale. Karena kan nggak bisa kan dihitungnya udah ganti hari. Bener. Iya kan. Saya ngejar waktu dah nih gimana caranya sebelum jam 12 nih saya udah booking gitu kan. Red Doors full Bang Ale. Saya cari lagi Oyo full Bang Ale. Saya cari Agoda ada. Tapi penginapannya itu di atas 1 juta Bang. Di atas 1 juta. 1 juta. Ya bisa dibilang mungkin tahun baru naik semua. Iya, di atas 1 juta. Cuman bisa dibilang saya memang saat itu nggak ada uang untuk ya 1 juta Bang Ale kan. Itu udah bisa ongkos saya Jakarta Malang gitu. Nggak ada. Akhirnya saya cari salah satu penginapan di Traveloka Bang Ale. Traveloka. Kata saya, ada nih di bawah 500 Bang Ale. Harganya 300. Dan menurut saya wajar lah ya karena di momen tahun baru itu 300 saya bilang. Akhirnya saya klik di penginapan itu. Saya klik dapat lah di foto tuh. Oke. Bagus. Is okay ya. di foto tuh. Traveloka kan. Akhirnya saya pilih penginapan itu. Kemudian saya bayar tuh kan pakai BCA M-Banking. Selepas saya bayar selau saya, dapat penginapan, tinggal ngikutin Sherlock Bang Ale. Nah posisi itu kan saya bawa keril. Nah memang plat motor saya itu kan plat G Bang Ale.
Jadi bisa dibilang karena Purwokerto kan plat R ya. Mm-mm. Jadi kalau plat G itu kan apa ya? Plat Pekalongan gitu Bang Ale. Saya kan posisi motor sewaan. Mm-mm. Saya jalan. Nah, kurang lebih sekitar 200 meter lagi mau sampai di penginapan. Posisi saya lapar Bang Ale. Saya lapar. Udahlah saya beli makanan dulu buat makan di penginapan nih Bang Ale. Saya melipir lah di salah satu tukang pecel kan. Pas nyampe tukang pecel, rame tuh di situ orang-orang pacaran. Udah mau belum jam 12 itu Bang Ale. Sekitar jam 12 kurang lah. Udah ini momen-momen mau meletusnya petasan lah gitu kan Bang Ale kan. Nah, saya nggak mau merayakan malam tahun baru, saya bilang. Tahun baru saya Islam doang, Hijriah beda. Udah akhirnya di situ mas-masnya ini mungkin awalnya niatnya pengen nawarin saya, nanya kan. Oke. Mas, ngomong bahasa Jawa dulu tuh Bang Ale, saya nggak ngerti kan. Mas, maaf Mas, saya nggak bisa bahasa Jawa, kata saya gitu kan. Orang Jawa bisa sih bisa gitu, cuman ngomongnya cepet Bang Ale kan, paling ngapak ya. Oh cocok kayak kui. Kayak gitu kan kalau orang ngapak kan Bang Ale ya. Nah terus akhirnya nanya lah, emang Mas dari mana? Saya dari Bogor. Loh tak kira dari Pekalongan Mas. Enggak Mas, saya dari Bogor lah. Iki platnya G katanya. Iya Mas, saya motor sewaan ini. Oh udah dapat penginapan Mas? Udah. Di mana Mas? Saya sebut lah. Cuman saya nggak bisa nyebut nama ininya, hotelnya Bang. Oke. Saya sebut lah di sini. Tuh kan dia lagi bikin apa, ngegorengin inian Bang Ale, ayam. Langsung sampai nengok gini. Saya nanya dong, kenapa Mas? Enggak apa-apa. Masnya dewe apa Mas? Masnya sendiri Mas? Iya sendiri. Oh emang nggak ada penginapan lain Mas? Ngomong begitu Bang Ale. Ada tapi mahal Mas, saya nggak punya uang lagi, saya bilang gitu kan. Akhirnya oh yaudah Mas, hati-hati ya, hati-hati katanya. Iya Mas. Nah saya belum berpikir aneh Bang Ale. Dalam artian hati-hati itu mungkin ya buat saya kan, maksudnya kayak saya sendirian di tempat orang, pikiran saya tuh masih ke situ, belum berpikir untuk apa-apa Bang Ale. Nah sampai singkat cerita saya nyampe lah di penginapan itu Bang Ale. Terus awalnya agak cuek, cuman agak bingung juga sih Bang Ale. Saya datang, bus parkir motor kan. Loh motor cuma ada satu Bang Ale. Posisi malam tahun baru kan. Motor cuma ada satu nih. Saya lihat, wah kok nggak ada apa namanya motor lagi ya kan. Ah bodo amat lah, cuek, saya bilang cuek. Masuklah ke relationship. Deng pede dong Bang Ale, udah capek kan, hujan-hujanan pengen istirahat tidur. Nah begitu masuk, terus mas-masnya nanya, Mas sendiri Mas? Iya sendiri Mas. Ah yang bener, bohong kali, sampai ngomong begitu Bang Ale. Mana perempuannya ditanya Bang Ale. Saya sendiri Mas. Masnya orang mana? Saya orang Bogor. Oh orang Bogor gitu. Lah itu plat nomornya G kan kelihatan tuh. Kirain orang Pekalongan. Bukan Mas, saya orang Bogor. Ini bener sendiri, sampai nggak percaya Bang Ale. Nanti ceweknya nyusul kali. Ya Allah Mas, saya sendiri Mas. Nih saya sama berdua nih sama Keril, sampai saya sempat bercandain saya berdua nih sama Keril pacar saya bilang. Ah bener. Udah akhirnya saya ngurus resepsionis. Saya masuklah di lantai 2 tuh Bang Ale. Di lantai 2 masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam tuh mau masuk ke pintu tuh saya nyium wangi Bang Ale. Wangi-wangi amis gitu Bang Ale. Gak beres nih dalam hati saya. Ah bodo amat lah, cuek. Akhirnya saya masuk ke dalam. Kemudian mas-masnya nanya, Mas mau kopi apa teh? Pelayanan dari penginapan itu. Teh aja Mas, teh hangat, saya bilang gitu kan. Karena memang posisi habis hujan-hujanan kan, teh hangat daripada kopi. Turunlah resepsionisnya ke bawah. Nah saya diem di situ tuh Bang Ale. Nah diem di situ beberapa menit, keran nyala Bang Ale di kamar mandi. Saya datang kan nggak ada apa-apa kan, keran nyala Bang Ale di kamar mandi. Saya balik lagi, saya matiin, saya pikir ini mah inian yang error. Nah di situ saya sempat bingung Bang Ale. Pertama di aplikasi itu bener-bener penginapannya bagus gitu Bang Ale, gimana sih? Tapi begitu saya datang kumuh sih enggak, tapi kayak apa ya, kayak model-model dulu gitu Bang Ale, kayak nggak keurus lah. Oh gitu. Jadul gitu. Iya jadul gitu kan Bang Ale. Nah, saya cuek aja, akhirnya saya buka Keril, saya taruh Keril, saya ganti baju. Mas-mas resepsionisnya masuk lagi. Pas masuk dia bawa 2 Bang Ale, kopi sama teh.
Pas ngasih sambil senyum-senyum. Saya ngomong dong, nanya. Awalnya jujur, yang saya takutin awalnya, wah jangan-jangan nih punya kelainan nih gitu kan. Apa dia suka sama cowok apa gimana? Karena dari awal saya datang lihat saya tuh ketawa-tawa mulu, kayak geleng-geleng sambil senyum gitu malah. Pas datang geleng-geleng sambil senyum. Mas, ini saya bikinin kopi sama susu ya. Sama teh. Oh iya mas, makasih ya mas. Selamat menikmati ya mas. Ngomong begitu Bang Ale, selamat menikmati ya mas. Saya bingung dong, maksudnya apa nih? Kok selamat menikmati gitu ya? Saya masih positif thinking. Saya pikir, oh ini selamat menikmati dengan fasilitas yang ada atau gimana kan. Saya taruh teh. Pas saya taruh teh Bang Ale, saya makan dong. Wes sambil nyalain TV tuh. Wes cuek. HP saya yang sebelah kiri nih Bang Ale. Apa namanya? Saya taruh. Wes itu posisinya pas banget tahun baru Bang Ale. Udah jam 12-an. Tapi suara petasan di dalam itu saya nggak ngedengar Bang Ale. Nggak ngedengar sama sekali nggak ngedengar. TV yang saya setel Bun, tiba-tiba jadi zaman dulu, kresek-kresek doang. Saya ngeliat semut doang Bang Ale. Kata saya dah nih sampai sempet ngedumel lah, penginapan macam apa nih sih bilang. Saya matiin TV, saya nyetel lagu sambil makan aja pede Bang Ale. Nah keran bunyi lagi Bang Ale. Saya balik lagi ke ke belakang kamar mandi. Saya kencengin, udah kok nggak ini ya. Nah begitu saya keluar lagi dari dari kamar mandi, saya nyium bau amis yang pertama. Tapi saat itu diiringi sama kayak bau busuk Bang Ale. Gimana sih gitu Bang Ale? Ini amis darah. Iya kayak amis darah, cuman ditambah kayak bau busuk gimana ya, bau pokoknya busuk gitulah Bang Ale. Saya balik lagi, saya makan lagi Bang Ale. Ini saya sempat sedikit nyepil sedikit doang sih Bang Ale waktu itu di YouTube saya, cuman lebih detailnya di sini kan. Nah pas saya makan Bang Ale, logika nggak logika, nasi saya ada belatungnya Bang Ale. Coba, nasi saya ada belatungnya, sampai saya tuh mual Bang Ale. Gitu kan. Balik lagi ke kamar mandi, saya rogok-rogok di inian saya tenggorokan saya gini-gini, gorok-gorok biar banyak belatungnya. Ya gimana sih Bang Ale, nasi campur belatung nggak banyak, cuman kelihatan ada dirogok-rogok gitu Bang Ale. Saya rogok-rogok, muntah kan. Nah cuman muntah nggak ada bekas belatung bagaimana. Astagfirullahaladzim, saya bilang udahlah, bodo amat. Saya bilang cuek nih, udah capek kan dari Bogor langsung ke Pekalongan, motoran lagi, belum ketemu Mas Oji. Akhirnya saya beresin, saya minum teh, nyebat sans Bang Ale. Nyebat, bodo amat, cuek. Ada tulisan kan memang nggak boleh ngerokok di dalam kamar, bodo amat. Saya bilang ngerokok aja di dalam kamar, yang penting AC. Nggak ada AC, kipas. Kipasnya saya matiin Bang Ale. Sambil ngegerut tuh dalam hati, 300.000. Saya bilang, ini kalau misalnya kita di daerah Bogor 300.000 udah dapat di Cipanas ya, udah dapat satu rumah kali Bang Ale bisa. Yang kamar rumahan itu kan di Cipanas. Saya kalau acara sama anak-anak kan villa suka di Cipanas tuh. Ini begini doang, mahal doang. Tahun baru kali ya. Nah, memang saya di situ agak bingung Bang Ale, belum kepikiran gitu kan. Kagak ada orang apa gimana kan. Nah, akhirnya saya habis nyebat, saya matiin lampu Bang Ale. Tak, matiin lampu. Saya kan nggak bisa kalau tidur terang, harus gelap. Nah, pas saya tidur, selimut saya selimutin kan badan, karena saya tuh punya prinsip setiap saya turun gunung atau dari tempat saya kayak misalnya hujan-hujanan, saya tidur tuh harus keringetan Bang Ale. Biar kenapa? Biar saya nggak sakit. Jadi saya tidur tuh saya selimutan, yang penting saya tidur keringetan. Karena saya pertama nggak bisa kena AC dan kipas angin. Jadi ya saya tidur harus selimutan gitu, harus keringetan. Kalau tidur keringetan kan enak banget lah rasanya, kalau bagi saya gitu Bang Ale. Nah saya tidur sekitar jam 1 tuh ditarik selimut saya Bang Ale. Tek. Kata saya, ini siapa yang jahil nih? Wah itu malamnya saya malah nggak bisa tidur tuh, parah banget Bang Ale. Cuek aja Bang Ale. Nah nggak lama Bang Ale, saya tidur lagi. Di depan ada yang ngetok-ngetok Bang Ale. Pintu kamar ada yang ngetok-ngetok. Apaan sih kata saya. Mas resepsionis
nggak mungkin dong, saya bilang kan. Ah, jahil banget. Nah, cuek tuh Bang Ale. Saya selimutan main HP. Gabut banget dan denger lagu. Bengong, saya udah bengong. Tangan begini gimana sih posisi? Nikmat banget begitu Bang Ale. Lihat atas. Nah, dari apa arah kamar mandi, cuman nggak tahu di kamar mandi apa di kamar sebelah. Itu ada suara nangis Bang Ale. Nangisnya itu bukan nangis kenceng tapi nangis rintihan. Gitu. Saya apaan nih saya bilang. Nah, begitu saya turun dari tempat tidur, pas diri bau banget Bang Ale, bau lagi tuh, bau busuk. Saya bilang wangi apaan? Wangi bau apaan ini? Saya keluar lagi ke arah kamar mandi saya buka, nggak ada orang. Sampai situ saya ngomong, kalau memang di sini mau pada jahil, mau pada gimana, tolong jangan ganggu saya. Jahil sama yang kamar sebelah sama yang mana, tapi jangan ganggu saya mau istirahat karena agenda saya masih banyak. Akhirnya saya paksa untuk tidur. Itu suaranya makin kenceng Bang Ale. Suara rintihan kayak orang kesakitan gitu Bang Ale. Kata saya, ini apaan sih saya bilang. Bodo amat cuek, saya masih nggak berpikir gimana kan. Sampai saya tidur madep kanan, saya madep kiri, nggak bisa tidur tuh Bang Ale. Gelipak gelipuk sampai jam setengah 2, jam 2 tuh. Gelipak gelipuk. Nah, akhirnya sampai saya balik madep ke kanan. Saya sambil main HP Bang Ale. Sambil main HP. Dan di situ saya nggak sadar Bang Ale. Saya main HP. Dada saya tuh kayak nyesek gitu Bang Ale. Kayak gimana sih, kayak kita lagi dibekep. Iya. Iya kan? Itu. Nah, saya main HP, buka TikTok tuh, nyengkur TikTok. Kata saya TikTok nggak bener nih, malam FYP-nya yang joget-joget nggak jelas saya bilang. Kira saya nonton YouTube Bang Ale. Nonton YouTube, saya biasa tuh kalau mau tidur nonton YouTube itu nonton yang video-video lucu Bang Ale. Bikin ngakak lah gitu kan. Nah, pas saya ketawa, ada yang ngikut ketawa Bang Ale. Ngikut ketawa kayak gitu. Saya nontonin YouTube, ketawa, itu ngikut ketawa Bang Ale. Saya masih diem aja, belum berpikir gimana kan Bang Ale. Akhirnya dari situ pas saya taruh HP lagi, udahlah tidur. Nggak lama tidur gitu. Dari kalau madep kanan dari bawah sini ya Bang Ale, dari bawah sini saya kan naruh HP Bang Ale. Saya tidur tutup selimut lagi, tangan saya masuk, tapi tangan saya ketemu tangan Bang Ale. Tangan ketemu tangan, tapi tangan kanan saya itu selalu, pasti saya selalu tidur tuh madep miring ke kanan, pasti tangan saya tuh ngepel di telinga atau di pala gitu, ngikutin sunnah Rasul kan. Tapi tangan kiri saya ketemu tangan lagi Bang Ale. Sampai saya langsung loncat dari tempat tidur Bang Ale. Astagfirullahaladzim, saya bilang, apaan tuh? Karena kan beda dong Bang Ale kalau ketemu apa sama tangan atau sama baju kan beda. Ini tangan ketemu tangan Bang Ale. Saya langsung loncat dari tempat tidur, saya diem. Astagfirullahaladzim, saya bilang, udahlah. Sampai itu jam 2 lewat setengah 3, saya nggak bisa tidur juga tuh. Langsung hilang nih tangannya. Nggak, saya selimutnya saya betot Bang Ale. Saya gituin. Saya betot, selimutnya nggak ada apa-apaan. Saya bilang, apa halusinasi saya atau apa, bodo amat lah, saya cuek gitu kan. Nah, akhirnya saya di situ baca ayat kursi, kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, selesai. Nah, saya mau tidur lagi nih, udahlah tidur, nggak bisa tidur tuh, padahal capek Bang Ale posisinya. Nah, ini kamar saya depan diketok lagi Bang Ale. Cuman diketoknya itu kayak gimana ya? Kayak Bang Ale ngejedodin pala. Beda dong kalau getokan kalau tangan, tok kayak gitu kan. getokan tangan sama kayak itu kan beda Bang Ale. Siapa sih ini, saya bilang, udah malam juga. Saya buka lah pintu Bang Ale. Pas saya buka pintu, gimana sih, kayak misalnya maaf ya, kayak misalnya nih di ruangan kayak gini nih Bang Ale. Udah gitu ketutup kan, Bang Andre kentut misalnya. Nah, Bang Ale dari luar, pas Bang Ale masuk ke dalam ngebuka, pasti kan baunya Bau banget. keambu kan. Nah, saya buka, bau Bang Ale, bau banget, amis, busuk, bau banget Bang Ale. Nah, kemudian posisi itu kan letter L gini Bang Ale. Tes, nggak tahu itu letter L sebelah sininya
ada kamar lagi, pokoknya kayak letter L gitu Bang Ale. Nah cuman gelap sebelah sini Bang Ale. Nih kagak ada yang nginep apa ya? Apa tetangga kali jahil, saya bilang gitu kan ya. Nah pas saya balik badan Bang Ale ke kiri, des, lewat depan saya Bang Ale, orang nenteng-nenteng pala. Nenteng-nenteng pala. Nenteng-nenteng pala Bang Ale. Itu kurang lebih sekitar 5 detikan Bang Ale. Saya ngeliatin dulu sebelum saya sadar sampai istighfar, saya ngeliatin dulu Bang Ale. 5 detik lumayan Bang Ale. Saya nengok begini. Astagfirullahaladzim, baru saya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi orangnya ada kepalanya. Diteng-teng sama dia. Oh. Sebutannya gimana ya? Ya kepala dia sendiri lah mungkin. Iya, diteng-teng gitu Bang Ale. Diteng-teng sama dia. Dia berarti istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya bilang, itu saya kalau dibilang kayak di apa? Hipnotis, udah kayak dihipnotis dari situ Bang Ale. Itu udah diteng-teng. Ah, saya bilang nggak beres, saya tutup. Sampai saya tutup pintunya, saya banting Bang Ale. Jeger. Saya balik lagi ke apa namanya? Ke dalam kamar. Terus pas banget saya mau buang air kecil, tiba-tiba di kamar mandi tuh banyak darah Bang Ale. Banyak darah. Bisa dibilang ya nggak banyak sih ya, cuman kayak ada percikan-percikan darah Bang Ale. Saya pikir logikanya kalau misalnya cicak atau apa nggak mungkin dong sebanyak ini kan. Cicak ke darahnya, darah putih. Darah putih. Oh iya, nggak ada darah merah ya. Iya ya. Saya siram dong Bang Ale kan, saya siram. Nah pas saya siram, terus airnya ngegenang Bang Ale, ngegenang. Padahal di apa namanya, kalau kita ini kan kobongan itu kan buat apa sih yang keluar air itu? Nah dimasukin ini kan apa namanya? Nah itu mampet Bang Ale, mampet. Saya bilang orang saya siramnya banyak kan karena udah bau, jijik banget Bang Ale. Saya siram banyak, mampet. Nah saya korek pakai kaki Bang Ale, susah banget, susah banget. Saya angkat dong itunya kan yang pas yang iniannya dalaman itunya ya. Nah saringannya itu. Pas saringannya saya angkat, ngegeplek-geplek rambut Bang Ale. Saya tutup lagi, saya kagak berani. Bukan kagak berani sih, astagfirullahaladzim, saya bilang ada aja gitu kan Bang Ale. Saya tutup lagi, saya tutup lagi gitu Bang Ale. Wah saya bilang nggak beres nih. Akhirnya udahlah, saya bilang bodo amat. Saya tidur, saya baca ayat kursi lagi, semuanya saya baca tuh yang saya bisa. Saya tidur lah Bang Ale. Nah pas saya tidur, air keran nyala lagi Bang Ale. Saya bilang udah nggak mau saya samperin tuh Bang Ale, cuek banget. Tapi makin saya meremin makin kenceng, kerannya itu makin kenceng Bang Ale. Saya pikir kan awalnya ini mah tetangga kali kan, bodo amat lah, cuek. Tapi saya diemin makin kenceng Bang Ale. Apa kerannya itu kayak dari buka ke kenceng kan. Nah saya penasaran, apa namanya, saya bangun, saya ke kamar mandi lagi. Nah itu dari kerannya itu malah yang saya lihat rambut Bang Ale, rambut doang. Yang ngucur ke bawah itu. Iya, rambut doang Bang Ale. Saya langsung di situ baca ayat kursi, saya masuk ke dalam, lampu kamar mandi saya matiin, saya nyalain lagi, tak, nggak ada, udah mati lagi Bang Ale. Apa namanya, kerannya itu. Udahlah saya cuek, saya tidur lah Bang Ale kan. Nah pas saya tidur, nggak lama tuh merem, alhamdulillah tuh bisa tidur Bang Ale. Itu udah detik-detik mau subuh lah Bang Ale. Cuman saya pikir lagi, saya subuh harus bangun, saya pasang alarm. Nah akhirnya saya tidur. Itu tidur saya ngerasanya sebentar banget Bang Ale. 1 jam 2 jam itu kan lumayan lah Bang Ale kan ya, bagi kita yang capek gitu. Itu saya sebentar karena saya direp-rep Bang Ale. Jadi saya tidur nih. Posisinya saya udah madep kanan Bang Ale, udah madep kanan. Kemudian saya berasa tuh direp, dipeluk Bang Ale, dipeluk sama kuntilanak gitulah Bang Ale. Dipeluk kenceng banget Bang Ale. Saya baca ayat kursi lagi, istighfar lagi, dalam hati astagfirullahaladzim. Saya ngelawan gitu Bang Ale. Saya lawan bisa tuh. Cuman kalau posisi kita habis terperepan, pas bangun lagi tuh mata berat banget kan. Mata tuh berat banget kan Bang Ale. Nah, pas banget. Udah saya nyari posisi. Kalau rep-repan kan ganti badan itu, jangan posisi tidur yang tadi kan Bang Ale. Saya celentang Bang Ale. Saya lupa, padahal guru saya pernah bilang, laki-laki itu nggak boleh tidur celentang. Dan perempuan gak boleh tidur tengkurap. Nah itu ada sebab muasababnya gitu. Intinya yang saya ambil, guru saya pernah bilang kayak gitu kan. Saya lupa karena posisinya capek, terus dierep.
Saya tidur celentang Bang Ale, celentang begini, madep ke atas gitu kan. Nah itu di mimpi Bang Ale. Ini saya tidur, saya dilemparin pala Bang Ale. Duk di mimpi saya. Oh, di mimpi. Saya dilemparin pala. Duk. Tapi saya ngelihat gitu Bang Ale. Gimana sih? Rep lagi Bang Ale. Rep lagi. Dilempar pala. Duk. Sampai saya baca lagi Bang Ale, ayat kursi lagi. Kemudian saya punya amalan, salah satu amalan dari rotib. Saya baca tuh, baru bisa lepas tuh Bang Ale. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Istighfar tuh saya bilang, astagfirullahaladzim. Dah saya ganti posisi lagi, ke kanan lagi, saya tidur lagi, direp-rep lagi Bang Ale. Sampai 3 kali di malam itu saya direp-rep Bang Ale. Dan yang ketiga ini saya direp-rep. Saya itu lagi dikelilingin Bang Ale. Jadi saya tidur nih, ngeliat, wah itu di depan dikelilingin. Kayak kita tidur nih kayak gini kan, kayak sini lah saya sama Bang Ale kan. Ini dikelilingin sama kru gitu. Kalau kita kayak di sini kan kayak kru. Ini saya dikelilingin Bang Ale, dari yang pala buntung, terus rambutnya yang seret sampai bawah, kemudian nenek-nenek, kakek-kakek, badan gede, bulu doang semua, anak kecil. Itu saya dikelilingin kayak saya lagi ditertawakan Bang Ale. Cuma saya mau ngelawan tuh nggak bisa Bang Ale. Namanya posisi perpan kan. Astagfirullahaladzim, saya istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Saya baca lagi amalan dari rotib. Terus nyadar lagi tuh, astagfirullahaladzim. Udah akhirnya saya mutusin buat tidurnya nanti dah Bang Ale gitu. Cuman saya pikir lagi kan sebenarnya tidur, saya tahu lah ada tidur kan ada beberapa macam Bang Ale. Ada tidur nyenyak, ada tidur apa bisa dibilang murka gitu kan. Nah kalau memang tidur habis fajar itu atau habis subuh kan nggak baik lah gitu Bang Ale kan. Akhirnya saya istighfar, udah pas banget itu mau azan subuh. Karena posisi saya udah tidur, udah saya tahajud lu Bang Ale. Saya tahajud, dan pas saya sholat tahajud itu Bang Ale, mata saya kan merem, tapi seakan-akan saya tuh melek gitu Bang Ale. Jadi saya merem, tapi yang ada di bayangan saya begitu saya sholat, ya saya melek lihat sejadah, dan itu di depan lari-larian. Anak kecil? Enggak anak kecil, orang sambil nenteng-nenteng palanya, lari-larian depan saya. Sama yang kayak tadi? Sama yang tadi di depan, lari-larian depan saya. Saya bilang ya memang tugasnya jin kan buat ngeganggu manusia kan Bang Ale. Nah ini saya lagi ibadah kan, gitu, makanya diganggu. Kecuali kayak pemabok, mungkin dia nggak bakal bisa diganggu. Kalau kata jin, teman saya ya kan, bener gak? Bener. Itu kan gimana? Makanya kayak pemabok kesurupan kan nggak mungkin. Orang udah jadi temen mau diapain ya? Karena kebanyakan orang yang suka ibadah yang kena gangguan-gangguan seperti itu kan karena pada hakikatnya ngeganggu orang yang ibadah gitu kan Bang. Saya cuek lewat sampai di tahiyat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah pas nengok ke kiri saya kan biasa kalau saya sholat mata saya pasti merem Bang Ale. Mata saya pasti merem. Pas saya salam kedua nengok ke sebelah kiri, baru kan saya melek. Itu ada sekitar 1 meteran lah Bang Ale dari tempat saya sholat. Itu di samping kasur masih diteng-teng palanya Bang Ale. Depan saya, astagfirullahaladzim. 1, 2, 3 astagfirullahaladzim. 1, 2, 3 astagfirullahaladzim. Sampai 3 kali saya nengok, astagfirullahaladzim. Saya kelar bodo amat, cuek. Saya doa. Lepas doa saya lanjut sholat subuh. Nah dari habis sholat subuh udah Bang Ale, saya paksa untuk gak mau tidur. Sama sekali saya paksa gak mau tidur. Udahlah saya bilang capek sekalian. Kira dari situ saya udah mulai terang, saya nyetel TV, masih runyek Bang Ale. Akhirnya saya main handphone. Nah saya nyebat. Nah, anehnya Bang Ale, saya ngerokok nih, rokok saya pegang, ya kan? Tapi dari rokok saya itu ada yang nyala satu lagi Bang Ale di ubin, dan itu nggak tahu siapa yang bakar. Saya nggak ngerasa nggak bakar. Kita ngerokok pede dong. Pede ngerokok pegang kayak biasa nongkrong. Tapi rokok saya satu ada yang kebakar di bawah. Dan saya nggak tahu itu siapa yang bakar. Udah nyala. Keluar dari bungkusnya juga? Udah keluar, udah nyala, keluar dari bungkusnya dan udah ada asapnya. Gitu. Saya diemin, saya pancing Bang Ale. Saya pancing tuh rokok saya taruh. Saya pegang, saya taruh di atas. Di lemari kan kita ada meja kan. Keril saya geser. Saya diemin. Saya ngerokok, nggak ada 1 menit. Habis Bang Ale. Itu pas banget habis azan subuh Bang Ale. Pas banget habis azan subuh. Akhirnya dari situ sekitar jam 9-an tuh Mas Oji baru ngebales.
Oke. Assalamualaikum. Waktu itu Mas Oji masih manggil saya Mas. Mas Farhan posisi di mana? Saya sebut, saya di penginapan ini Mas. Oh tunggu saya OTW, kata Mas Oji. Dalam artian Mas Oji antusias banget gitu kan. Nah terus saya bilang, Mas kayaknya hari kedua saya nyari penginapan lagi Mas. Saya nggak betah, saya nggak di sini kurang nyaman, saya bilang gitu. Oh iya siap, ya udah Mas siap, saya tunggu aja di situ, saya OTW. Saya nggak pikir panjang Bang Ale, saya pergi langsung dari situ. Langsung check out. Langsung check out. Dan Bang Ale tau nggak, begitu saya turun check out mau ngambil KTP, nah udah ganti resepsionis. Bukan cowok Bukan lagi. cowok lagi, cewek 2, ibu-ibu. Pas saya turun, Bu maaf saya mau ngambil KTP. Ibu-ibunya bilang sama Bang Ale, loh memangnya ada yang nginep malam ini? Anjir. Memangnya ada yang nginep malam ini? Ada Bu, saya nginep di sini mal. Terus sambil geleng-geleng kepala, sambil nyari KTP sambil geleng-geleng kepala ngeliat saya. Nah, nggak nanya nih si yang resepsionis sebelumnya nggak nanya. Enggak, diem doang. Sambil cuman pertamanya kaget doang. Loh memang ada yang nginep di sini semalam? Saya ada Bu saya. Dia sambil geleng kepala sambil kayak rasa takut gitu, Bang Ale, kayak rasa takut. Akhirnya KTP saya dikasih. Nah saya sempat mikir dong, emang kagak ada yang nginep apa malam? Saya bilang gitu. Saya cek out itu sekitar jam 10-an Bang Ale. Dan di situ memang nggak ada motor sama sekali, cuman motor saya. Saya cabut lah akhirnya ke SPN. Ke SPN lah gitu. SPN Purwokerto. Nyampe SPN. Baru saya, Mas Oji, posisi saya udah di SPN. Nah, ternyata Mas Oji mau nyamperin saya ke penginapan. Mas Oji baru balas lagi DM, kata Mas Oji, "Ya, Mas, saya udah mau sampai penginapan. Kirain saya Mas masih di situ." "Iya, Mas, saya udah di SPN." "Oh, ya udah Mas, kalau gitu saya ke sana tunggu ya." Datanglah Mas Oji. Datang ketemu salaman. Mas Oji langsung buka suara. "Mas Farhan tahu nggak? Itu yang Mas Farhan tidurin dulunya tempat pembantaian." Oh. Di sana ada sumur tempat pembuangan mayatnya. Tadinya saya pengen ke sana, pengen saya sepi langsung ke Mas Farhan. Sumurnya di mana? Oh. Kadang-kadang nggak tuh Mas Oji. Sumurnya di mana? Mau dikasih tahu Bang Ale, Mas Oji malah. Dan saya tuh baru tahu bekas tempat pembantaian itu dari Mas Oji. Gitu. Saya bilang, "Ah, yang benar Mas. Benar Mas." Jadi memang di tahun 90 ke bawah dan tahun 2000-an itu ada kejadian Bang Ale. Itu kata Mas Oji. Karena di situ ngobrol lah kan sama Mas Oji. "Ah, yang benar Mas." Jadi awal pertama ketemu saya sama Mas Oji nggak bahas tujuan saya ada apa ya? Ada hajat gitu. Tapi malah bahas penginapan itu Bang Ale. "Ah, yang benar Mas, benar. Makanya tadi saya buru-buru ke sana Mas. Saya pengen ngasih tahu ke Mas Farhan lokasi sumurnya di mana." Jadi memang di situ kata Mas Oji ternyata benar ada sumur tua. Nah, itu tempat pembuangan mayatnya, sumurnya itu. Ih, aduh, kalau tahu duluan dia nggak bakal nginep di sana kali Bang. Kalau tahu duluan sih, ya mungkin kemungkinan enggak sih Bang Ale gitu. Cuman saya nggak takut nggak gimana, saya ngerasa diganggu gitu nggak nyaman aja Bang Ale. Takut sih nggak nyaman aja gitu Beda Bang ya Ale. sama saya. Iya, itu kan bukan 1-2 kali gitu di teror ya Bang Ale. Nah, sampai di situ lah ngobrol kan sama Mas Oji. Pas ngobrol sama Mas Oji, Mas Oji ngasih tahu lah. Saya langsung ketawa-tawa. Saya bilang kacau Mas Oji. Ini kesan pertama kita ketemu Mas Oji. Saya tidur di penginapan bekas pembantaian Mas Oji. "Iya nih Mas," kata Mas Oji. "Iya nih Mas, parah nih kayaknya. Kesannya ketemunya aja udah horor banget kan gitu." Iya. Saya ketawa-tawa itu Mas Oji. Nah sampai di situ akhirnya saya sadar Bang Ale. Itu kan malam tahun baru. Kagak ada yang nginep di situ Bang Ale. Mungkin nih orang-orang udah pada tahu atau gimana ya? Maybe. Mungkin orang-orang udah pada tahu. Oh. Enggak di situ. Iya. Nah, akhirnya di situ Mas Oji buka cerita. Jadi di situ sempet depan penginapan itu ada tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng. Ini cerita dari Mas Oji langsung ya, Bang Ale. Dan di tukang nasi goreng itu ada yang beli Bang Ale. Ada yang beli tapi bolong belakangnya Bang Ale. Oh. Mas Oji itu cerita. Itu di depannya.
Dan ternyata teman Mas Oji itu pernah jadi pegawai di situ Bang Ale. Oh, Gitu. Makanya Mas Oji lebih tahu banget lah. tahu, ya. Nah, yang bikin saya nggak heran sih gitu. Karena udah dari awal udah kayak gitu ya, udah pasti saya udah pasti tahu, wah pasti ntar bakal kayak gini nih ada kejadian. Cuman saya nggak bisa nebak kejadiannya apa. Itu yang kerja di situ kata Mas Oji paling kuat 3 bulan Bang Ale. Itu paling lama ya 3 bulan. Karena tuh itu ada yang sering ditongolin ini, pala buntung, ditongolin cewek, ditongolin bau, rasa apa segala macam di situ Bang Ale. Ditongolin semua. Tuh Mas Oji bilang itu. Wah Mas kacau Mas. Mas Oji kenapa nggak bilang sama saya katanya. Padahal pas malam itu di penginapan saya ngasih tahu penginapannya di mana. Cuman Mas Oji belum bales. Baru balasnya pagi. Iya Belum maaf buka Mas. HP kali ya. Iya saya capek habis ini gini. Iya Mas nggak apa-apa. Dan di situ juga karena memang posisinya saya bingung kan Bang Ale. Mau di tempat teman saya nggak enak. Saya kan orangnya nggak enakan gitu Bang Ale. Bodoh amat lah cuek. Tuh akhirnya ngebahas itu Bang Ale. Itu memang ya nggak masuk logis tahun baru Bang Ale. Iya. Orang-orang mau pada maksiat. Bener kan? Tapi ini sepi. Itu akhirnya dari situ saya ngobrol lagi lah sama Mas Oji, ngobrol sampai saya mikir, wih parah juga nih kan Bang Ale. Sampai makanya mungkin Mas Oji pernah bilang lah ke Bang Ale, Ya. Bang Ale kalau ke Purwokerto tempat di penginapan A aja. Iya. Iya kan? benar, Pernah bilang nggak bilang. itu di situ Bang Ale penginapannya. Nah jadi dari situ nggak lama saya ngobrol lah panjang lebar di situ. Terus Mas Oji bilang lagi, ayo Mas Paran mau kesana lagi nggak? Wah Mas, hajat saya aja belum selesai. Tadinya memang mau saya kesana lagi. Mau saya sepil bisa dibilang mau saya tendang-tendang itu. Kesel banget Bang Ale sumpah. Ini bisa Maksudnya jadi yang buntung itu bisa jadi ini korban pembantaian itu bisa ya. jadi gitu Bang Ale. Tapi Korban si Oji nggak cerita nih bekas pembantaian apa nih, keluarga atau itu begal atau bekas pembantaiannya itu Cina. Ada Cina, ada warga lokal juga. oh Itu. Jadi memang bisa dibilang kata Mas Oji yang punyanya Cina. Dan di situ memang Oh, sumurnya tragedi dulu 98 itu. wah kurang tahu kalau tragedi. Dulu pembantaian berapa tahun 90-an ya? Iya 90-an. Iya. Jadi kata Mas Oji memang dari sebelum 98 itu memang udah pernah ada kejadian di situ, pembunuhan. iya, Kemudian sempat ada juga Bang Ale. Di situ habis tahun 90-an itu diperkosa terus dibunuh di situ Bang Ale. Nah, Mas Oji bilang itu yang dibunuh itu yang cewek yang belakangnya bolong. Itu kata Mas Oji. Sampai suka ngejalin resepsionis dan segala macam Bang Ale. Gitu. Mungkin sekarang udah tutup, nggak tahu lah apa gimana tuh Bang Ale. Karena saya pas tahun baru aja kan sepi Bang Ale. Kira dari situ ya udah ngobrol-ngobrol panjang tuh. Singkat cerita langsung lah akhirnya saya nggak bisa akhirnya saya langsung naik ke Slamet lah Bang Ale. Besokannya itu saya langsung naik ke Slamet. Nah naik Slamet turun saya nggak sempat ngabarin Mas Oji, tadinya mau beliin oleh-oleh kan, nggak mau ngabarin. Saya balik ke Bogor. Nah sekitar beberapa hari kemudian Mas Oji bilang kata saya, Pak Farhan, Mas Farhan kenapa? Saya diomelin sama Kuncen. Kata Mas Oji gitu. Kenapa? Iya Kuncennya bilang saya udah ditungguin katanya. Tapi saya nggak datang dan udah sampai situ kenapa nggak diajak ngomelin Mas Oji. Itu Kuncen di salah satu lokasi di sana gitu Bang Ale. Itu nah memang di sana kalau mau Bang Ale saya tahu tuh Mas Oji ada cerita tuh waktu nemenin orang Papua di situ sampai meninggal di tempat. Kontak aja Mas Oji. Oh iya, ada tuh. Ada tuh cerita, belum diceritain tuh Bang Ale sama Mas Oji. Itu Dari yang situ. emang di Slamet ya, bukan di Arjuna ya? Selamat, beda lagi. Yang Papua itu. Beda lagi Bang Ale. Ada tuh di Mas Oji. Saya sempat ngobrol-ngobrol juga tuh kan di situ lama. Jadi memang posisi itu saya udah sempat ke lokasi Bang Ale, tapi nggak sampai ke lokasi. Akhirnya saya melipir ke tempat makan dan makan di situ sama Mas Oji. Makan apa ya? Ayam kecombrang. Akhirnya kita ngobrol panjang lah di situ Bang Ale. Dari asar sampai jam 12 malam. Ngobrol tuh berdua sama Mas Oji di situ. Dari situlah akhirnya berkesinambungan sampai sekarang sedekat inilah gitu sama Mas Oji gitu Bang Ale. Ya itulah Bang Ale pengalaman saya tidur di tempat penginapan bekas pembantaian Bang.
Horor banget sih ceritanya bang. Iya. Bisa mengalami kejadian-kejadian kayak gitu. Kalau saya ya walaupun sering backpackeran, tapi kalau buat nginep di hotel sendirian saya sih pikir-pikir panjang dulu bang ya. Iya, Nggak Bang. berani ya. Nah kan saya nginep di pom bensin. Mm-mm. Seenggaknya masih ada orang gitu. Oke, Bang Farhan, ini kan hotel ya. Hotel ini bentuknya nih hotel atau kayak losmen kayak gitu sih? Kayak losmen Bang Ale. Kayak losmen, kayak berarti losmen. penginapan-penginapan biasa Iya, gitu ya. penginapan gitu Bang. Kalau boleh spill sedikit inisial hotelnya apa sih Bang? Biasa suka penasaran nih teman-teman nih hotelnya apaan. Pokoknya mereka nyari. O. Oh. Oh, depan. Oh iya dong. Bukan Oyo, depannya O, Oke. depannya Bang. Daerah mana tadi? Purwokerto. Purwokerto ya. Cuman kurang lebih Purwokerto, kan Purwokerto ada timur apanya itu saya kurang tahu. Pokoknya dari stasiun itu kalau mapping sekitar 20 menitan Bang Ale. 20 sampai 30 menit dari stasiun Purwokerto. Sekitar segitu Bang Ale. Karena saya ke SPN aja ya 30 menitan Bang Ale. Sekitar segitulah pokoknya. Ya. Mungkin teman-teman mau coba nginep di sana ya. Monggo, kalau saya sih enggak, jangan ajak-ajak saya. Ya itu tadi Bang, kalau ngebayangin kalau nginep di hotel gitu sendirian. Nah, yang bikin jadi penasaran ini nih si resepsionis yang awal nih. Iya. Ini manusia bukan nih. Tapi manusia beneran. Kelihatannya sih cuman gitu Bang Ale. Saya mah kalau nginget kejadian itu ya bukannya trauma, bukannya takut, malah ketawa-tawa sendiri Bang Ale. Ada gitu ya, maksudnya lucu lah bagi saya mah Bang Ale gitu. Mungkin ya kalau orang lain mungkin udah mikir gimana, saya cuek aja. Cuek bebek aja, orang saya yakin Allah ngejaga saya kok gitu. Maksudnya itu bentuknya ya manusia Bang Ale. Cuman ya begitu saya datang tuh cengangas cengenges. Kalau bahasa kita kan cengangas cengenges, ketawa-tawa lah gitu ya. Tawa-tawa, Mas sendiri, ada ceweknya kali katanya gitu. Terus apa namanya, bohong, sampai penasaran kan, ntar juga ceweknya nyusul kali. Kagak Mas, saya sendiri nih, pacar saya Keril gitu kan saya bilang. Dan ternyata juga, maaf ada yang kelupaan juga, Mas Oji bilang pernah terjadinya prostitusi di situ Bang Ale. Sebelumnya kata Mas Oji gitu. Bekas prostitusi ya. Apa sih prostitusi? Ya tempat pelacuran lah gitu Bang, kalau lebih ininya. Lebih jelasnya. Lebih jelasnya itu. Iya, bekas itu. Cuman itu di era, kalau kita kan kalau dulu zamanan Pak Harto apa sih sebutannya Bang Ale? Orde Lama. Oh, di Orde Lama tempat prostitusi juga. Berarti rumah bordir lah dulu itu. Iya, entah tempat prostitusi, kemudian tempat pembantaian dulunya kan. Ya intinya tempat kotor lah dulunya gitu Bang Ale. Itu ya yang saya lihat sih itu bentuknya manusia Bang Ale. Yang resepsionis 2 ini. Tapi saya bingungnya itu pas saya baru datang dia baca koran. Saya bingungnya beli korannya di mana? Iya. Modern. Itu iya masih baru banget kan, 2001 ke 2022 kan tahun barunya. Modern Bang Ale. Kita di era modern tapi masih bisa baca koran. Saya nggak tahu, kalau saya tahu awalnya itu tempat seperti itu, ya saya samperin. Terus kalau kayak yang hal-hal aneh langsung saya to the point. Di sini gimana kan saya nggak tahu gitu awalnya Bang Ale. Saya pendatang kan, jatuhnya tamu di kota itu, saat itu saya tamu. Iya, biarpun di sana saya punya kenalan banyak, di terminal ada, teman-teman saya juga di sana banyak lah gitu Bang Ale. Iya benar, sama kayak saya juga sebenarnya kalau ke setiap kota-kota itu kan banyak kenalan kita ya sebenarnya. Cuman nggak enak. Bisa aja kan kita nginep tempat mereka. Tapi kayaknya masih enak kan, nyaman kita tinggal di hotel nih. Jadi hotel murah daripada kita ngerepotin orang. Sering saya juga kayak gitu. Kalau di hotel kan bisa dibilang kayak mau kita tidur, nongkrong, gaya macam apa ya, terserah kita lah gitu Bang Ale. Tapi ada kerasa kapok nggak sih Bang kalau naik kemana-mana gitu nyewa hotel yang kita belum tahu? Enggak sih Bang. Tempatnya? Enggak. Kemarin Surabaya sama Bang. Ya saya juga waktu ke Sulawesi kemarin itu dapat hotel, ya mungkin hampir sama kayak gini, tapi kayaknya kalau horornya sih enggak, tapi kotor suasananya. Jadi di dalam Hawanya kamar beda, mandinya itu
nggak banget deh. Hawanya Tapi beda. terpaksa besok takut ketinggalan pesawat kan. Iya. Gila, perjalanan Bang Farhan bener-bener ya. Kalau mengingat kisah-kisah dari Bang Farhan ini, apa ya, dibikin merinding, bikin bikin gak habis pikir gitu. Loh kok bisa gitu. Nah, kalau saya sih up Bang. Apalagi kalau Bang Farhan ngajak ke tempat-tempat gitu nggak mau. Ya Bang Farhan. Makanya kan saya tunggu, kata saya kan, Bang Ale ayo sekarang kita Enggak. kalau mau cerita Andre. di kuburan Andre berani. lagi, tempat kemarin. Oh di kuburan nggak apa-apa. Iya, tempat Masih. kemarin. Tapi rame-rame. Tapi ajak Bang Andre gitu kan. Kalau kalau kemarin kan saya baru lah ketemu. Saya juga kan namanya Bang Ale, Bang Andre tamu, masa ya di daerah saya digangguin atau gimana. Kalau sekarang kan udah akrab nih. Iya. Main-main lagi lah gitu. Siap. Nanti kita ke sana. Atau ini enak nih cerita yang ini di lokasinya di kuburan gitu. Gitu. Next lah Bang ya. Saya siap. Terakhir Bang Farhan, ada yang kira-kira yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Ya kalau teman-teman di rumah sih saya nyampeinnya dalam artian tuh jangan pernah berpikir kita ini hidup sendiri gitu Bang Ale. Memang di dunia ini kita bisa dibilang berdampingan. Nah, cuman ada juga sedikit yang bilang kan kalau orang yang lihat gaib itu perlu bertanyakanlah akidahnya gitu. Yang saya tahu, saya punya guru saya bilang hal gaib itu sebenarnya bukan setan Bang Ale. Hal gaib itu adalah kehidupan kita setelah meninggal. Apa itu? Yaitu surga dan neraka. Itulah yang disebut hal gaib. Yang saya tahu dari guru saya gitu. Ya intinya sih pesan dari saya sih satu lah. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan. Karena sebaik-baiknya pelindung Allah Ta'ala gitu. Jadi gak usah takut dengan hal apapun. Allah udah sebaik-baiknya pelindung kok gitu. Karena kodo dan kodar kita, takdir kita, rezeki, jodoh kita itu jauh lebih lama ditulis sebelum adanya bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita udah ditulis Bang. Jadi kemanapun pergi, ya nggak usah takut lah, percaya Allah ada gitu. Oke Bang Farhan. Nah Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Farhan atau Raden Surur. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa kalau kalian punya pengalaman menarik yang mau diangkat ceritanya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 12 34 56 83. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan, terima kasih buat waktunya Bang Farhan. Tapi tadi itu Allah emang benar pelindung Bang ya. Tapi kalau misalnya ada yang ganggu, tetap aja takut Bang kalau saya. Iya sih Bang Ale. Iya, ada kan rasa-rasa takut juga, susah juga ya Bang ya. Iya, nggak bisa dipungkiri sih Bang Ale kalau seperti itu kan. Cuman ya pribadi saya dari dulu yang saya pegang itu sih Bang Ale. Makanya saya sering solo hiking, solo backpacker kemana-mana, saya cuek aja gitu Bang Ale. Oke Bang. Sampai jumpa.